Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya terkait hadis yang marah-marah tadi. Marah yang dimaksud ini Ustaz, marah yang kita pendam atau marah yang kita biaskan berupa ucapan atau tindakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Satu lagi mungkin dari Bunda. Ya, sampai Assalamualaikum. Hadis ini menceritakan terjadinya marah. Namun apakah itu berlaku secara menyeluruh umum? Apakah tidak ada kecuali? Apakah marah yang dibolehkan atau bahkan baik atau bahkan diwajibkan untuk marah? Nah, kalau ada penjelasan seperti ini. Baiklah, saya berusaha untuk menjawab ya. Ini kemarahan yang punya atau berdampak negatif. Tadi baik secara psikologis maupun juga secara fisik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innama ana bashar, saya itu manusia juga seperti kamu. Tapi bedanya yuha ilayya, saya diberi oleh wahyu. Nah, begitu. Ya? Wahyu. Karena beliau adalah manusia seperti kita juga, maka melekat pula emosi-emosi kemanusiaannya. Misalnya. Betul ya? Gitu. Nah, marah itu salah satu emosi. Suka, senang, sedih, marah, mangkel, ya. Macam-macam itu kan bentuk-bentuk emosi. Nah, emosi. Kalau kehormatan agama dilanggar, kalau perintah Allah tidak ditaati, kalau kemaksiatan berlalu lalang begitu saja tanpa ada upaya untuk mencegahnya, ada tindak pembiaran, nah, orang boleh marah. Bahkan marah pada waktu itu adalah terpuji. Terpuji. Nah, ada tak? Dan ini sedang diuji juga bangsa ini. Nah, termasuk penyelenggaraan sepak bola berapa itu? Nah, negeri ini. Tentang apakah ditolak kedatangan tim Israel ya, atau welcome. Ada yang vulgar. Kalaupun syaitan juga mau bertempur dengan Nusa, kita terima katanya. Allah. Ada tak? Memang seenak perutnya saja. Baca enggak konstitusi? Israel negara penjajah. Nah, wajar kalau kita marah. Ya, karena konstitusi kita, karena tindak penzaliman satu bangsa sebangsa yang lainnya. Itu ada. Nah, itu contoh. Orang itu paham atau tidak. Nah, jadi marah tadi itu ya, ada marah yang terpuji, ada marah yang yang terpuji itu ketika tadi kehormatan agama dilanggar. Ya. Ketaatan diremehkan dan seterusnya, intinya pelecehan terhadap nilai agama itu bahkan kita harus terdepan ya, marah. Tapi tetap juga harus terkendali, ya. Jangan kita nak membasmi kemungkaran, omongan kita juga mungkar. Ada tak? Nah, ya tak? Segala sumpah serapah keluar. Hewan-hewan daftar hewan di kebun binatang keluar galau. Jadi pengendalian. Ini kepada aspek pengendalian. Saya rasa itu terkait dengan marah.
Nah, karena marah itu sasuli kawi di dalam ini emosi. Al-ghadabu jamratun tawaqqadu fi qalbi ibni Adam. Marah itu kata Rasul adalah bara api yang memang dinyalakan dalam hati manusia. Kompor-komporin. Di sini, di dalam sini. Nah, saking baru kita berkecamuk di dalam itu, ya. Ama tarawna ila intifakhi awdajihi wahmira ainai. Ya. Apakah kalian tidak melihat orang yang marah itu? Apa dia? Maaf. Lehernya itu kan menggelembung. Menggelembung. Kedua matanya itu memerah. Karena jamrohnya dari sini. Bara api itu dari sini. Nah, maka berat mengendalikan marah itu. Nah, ketika bagaimana terapinya agar kemarahan itu terkendali, maka la taghdab. Biasanya begini ya. Rasul itu sangat paham. Paham begini? Ya, khatibun nas ala qadri uqulihim. Anda itu berbicara dengan orang itu sesuai dengan kemampuan daya tangkap orang itu, gitu. Kemudian berbicara Anda dengan siapa orang itu, Rasul itu paham. Jadi terapinya dia minta tausiah kepada Rasul, biasanya kecenderungan itu orang yang suka marah. Maka jawabnya seperti itu. Umpamanya ketika ada orang yang suka bersedekah, mungkin jawabannya lain. Ah, itu ceritanya. Ya Rasulullah, informasikanlah kepadaku satu amalan yang dengan amalan itu akan memasukkan aku ke dalam surga. Alaika bis-shaum, kau harus berpuasa. Fa innahu la adlalah, karena puasa itu tiada taranya. Ini penggemar puasa, ada tak? Yang suka marah lihatnya orangnya. Orang ini kalau diberikan nasihat lain, kira-kira terapinya nggak pas. Nah jawabnya, yang model itu tadi, la taghdab, jangan marah. Ya, jangan marah. Ini. Maka terakhir, walakal jannah, surga untukmu. Jadi memuntahkan agar jangan sampai kemarahan itu mendatangkan keburukan. Nah, biasa. Marah itu memang lemak nyampaikannya, tapi yang dengar itu buruk tadi begitu. Apalagi nanti sampai dia dendam. Dendamnya dendam kusumat, melakukan permusuhan dan sebagainya. Ya. Ada juga orang yang saking halus tutur katanya tidak tahu bahwa dia itu marah. Nah, oleh karena itu sekali lagi bahwa ini adalah mengendalikan emosi marah. Dan jadi rusak kalau orang itu disebut dengan pemarah. Orang tidak akan pernah nyaman. Saya rasa itu jawaban yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tadi menahan kemarahan. Ya, menahan kemarahan. Sekali terbuka biasanya model gas kemarin itu tertahan. Beruntung dia sadar itu. Nah, maka kita perlu kendalikan. Jangan terpancing. Pengendalian tadi 5 hal tadi antara lain. Sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih.